Ini ya, ini uang gaji suami aku, harusnya ada 400. Nah, yang 150 ini itu lebih uang jajan gini ya, guys. Uang jajan. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah oke guys, jadi di video kali ini atas requestan kalian semua, kemarin aku baca komentar-komentar gitu, lumayan banyak yang minta untuk dibuatkan lagi video tentang mengatur keuangan seperti itu. Sebenarnya kenapa aku lama sekali tidak buat video tentang mengatur keuangan lagi, karena metode atau cara yang aku pakai itu masih sama seperti video yang aku bagikan sebelumnya gitu ya. Belum ada cara terbaru atau belum ada trik yang terbaru gitu. Aku masih pakai cara yang lama seperti itu. Kenapa nggak aku update gitu? Kenapa nggak aku cari yang trik yang baru atau tips yang baru seperti itu? Karena yang pertama aku masih senang, masih nyaman dengan cara yang ini gitu. Dan yang kedua, menurut aku cara yang aku pakai saat ini, selama ini itu masih efektif banget untuk menata atau mengatur keuangan finansial keluarga kita gitu. Nah, dan yang alasan yang selanjutnya itu karena aku juga belum mempelajari metode-metode atau cara-cara gitu mengatur keuangan gitu. Aku belum belajar gitu guys. Biasanya kalau kemarin aku belajar ada yang dompet pintar, kan aku langsung bagiin gitu. Nah ini aku belum dapat cara terbaru mengatur keuangan gitu. Nah kalian nanti bisa tuh searching kan sekarang enak tuh, sudah ada YouTube, sudah ada Google gitu kan ya. Bisa searching di YouTube, itu pasti banyak banget cara mengatur keuangan modern atau apa gitu. Nah kalian tinggal pilih cara mengatur keuangan yang pas menurut kalian untuk kalian praktekkan di kehidupan kalian itu di lapangan seperti itu. Nah cara yang aku pakai ini menurut aku sudah pas lah gitu, sudah bisa mengatur atau menata keuangan kita seperti itu. Nah tapi di sini aku mau bagiin aja gitu ya, meskipun caranya masih sama. Siapa tahu kalian pengen nonton yang video terbarunya gitu ya kan. Ya udah aku buatkan ya. Yuk kita langsung aja ke video cara mengatur keuangan. Nah oke guys, jadi aku bakalan keluarin seluruh isi dompet ya. Nah ini aku belum, ini ya duitnya itu belum aku belanjain, jadi masih aku simpan. Nah ini karena aku mau buat video ini buat kalian ya. Ini buku aku yang dulu udah lama nih, Budget My Money. Sebentar tak ambil ke pulpennya. Oke guys, yuk kita catat pengeluaran kita ya. Nah jadi ini gajinya suami aku kemarin, tuh kelihatan nggak? Nah ini gaji suami aku, total itu 420. Aku keluarin aja dulu ya semuanya. Ini kemarin sudah dimasukin ke pos-pos amplop gini ya, udah diatur, kita berdua suami sama aku itu ngatur, udah tak masukin ke amplop-amplop. Ini kenapa aku buat amplop ini buat kalian yang belum tahu. Jadi kan ada metode dompet pintar gitu ya. Kalau kalian yang sudah tahu tuh kan ada dompet pintar. Nah karena aku nggak punya dompet pintar, jadi aku buat amplop. Ini amplopnya udah robek-robek, belum aku buat lagi yang baru. Jadi aku bikin amplop
buat ditaruh uang-uangnya ke pos keperluan ya. Apa sih ngomongnya itu, pos keperluan ya gitu. Kita keluarin aja dulu ya. Nah, ini gaji suami aku kan 420 kemarin. 420 itu 10 ribunya udah dipakai buat bayar arisan, dan yang 10 ribunya itu kita pakai buat ini apa namanya, buat beli makanan burung itu. Nah, harusnya ada sisa 400 ya. Nah, 400 ini ya, ini uang gaji suami aku, harusnya ada 400. Nah, yang 150 ini itu lebihan dari uang yang minggu lalu. Ada lebihnya, uang minggu lalu itu ada lebihnya. Jadi lebihannya kita gabung ke sini, ke gaji minggu ini gitu guys. Nah, oh ya, kalau tabungan, kalau sekarang itu kita pakai gaji suami itu untuk khusus untuk keperluan rumah tangga gitu guys. Keperluan rumah tangga gaji suami. Nah, kalau gaji dari YouTube itu khusus buat ditabung gitu guys, buat sekolahnya Matthew, buat nanti benerin rumah dan lain sebagainya, buat mewujudkan impian-impian kita begitu ya guys. Ini aku tulis dulu keperluan-keperluannya apa aja ya, baru nanti kita lanjut. Oke guys, jadi di sini udah aku tulis keperluan kita gitu ya. Ini memasuki bulan Agustus, minggu yang pertama gitu. Jadi kalau aku mengatur keuangan keluarga, seperti yang video-video kemarin aku bilang, kita itu selalu mengutamakan budget keperluan terlebih dahulu. Nah, kalau keperluan itu sudah terpenuhi, baru kita tulis ke pos-pos keperluan yang lain seperti lauk, buah dan lain sebagainya gitu ya. Untuk keperluan, budget keperluan itu guys, kita udah tulis di sini nih. Nah, nih ada daftar keperluan. Jadi seluruh keperluan yang ada di rumah tangga itu aku tulis di dalam buku ini gitu guys. Karena aku itu kan biasanya pelupa gitu. Nah, supaya tidak lupa setiap ngatur keuangan, aku bisa lihat daftar keperluannya apa aja yang sudah habis di dalam rumah. Nah, kayak gini guys, kira-kira daftar keperluan yang ada di rumah itu ada pos-posnya. Kalau pos dapur itu kebutuhannya apa aja. Nah, aku tulis ini. Terus ada keperluan badan. Kalau badan itu kita butuh apa aja. Ini gitu, guys. Terus ada keperluannya Matthew untuk badan. Nah, ini ada susunya. Ini aku tulis gitu. Terus ada juga keperluan kebersihan rumah. Untuk kebersihan rumah kita butuh apa aja, mungkin superpel, pembersih kaca dan lain sebagainya. Keperluan rumah itu ada apa aja, mungkin listrik, gas, air galon gitu. Terus ada iuran. Nah, ini iurannya guys. Aku itu ikut arisan RT doang. Kalau arisan yang lain aku nggak ikut guys, cuma arisan RT aja gitu. Karena aku mikir kebutuhan kita kan banyak nih, kebutuhan kita kan banyak. Jadi ya
mending aku nabung aja gitu, nabung di rumah gitu. Soalnya kalau arisan RT itu aku nggak tahu ya pendapat orang lain, tapi kalau pendapat aku tuh kita seperti berhutang gitu. Kalau kita udah dapat duitnya, ya kalau dapat duitnya terakhir kan lebih enak gitu ya. Tapi kalau dapat duit pas di awal kepake, ya udah kita nyicil jadinya kan. Jadi kayak beban aja gitu. Nah, jadi aku ikut arisan RT aja gitu. Terus ada, kalau iuran itu ada jajannya anak, ada paket data. Kalau paket data ini sekarang kita nggak beli paket, karena kita itu numpang wifi ke tetangga gitu. Dia sewain wifi sehari 2.000 gitu. Nah itu lebih hemat. Jadi kita nggak beli data, karena data itu cepet habis gitu. Kalau wifi puas 1 hari 2.000 itu sudah puas dari pagi sampai malam gitu. Jadi kita sewa wifi gitu. Nah kalau terus ada perpuluhan. Nah kalau perpuluhan ini sangat-sangat wajib nih. Nah nih ada daftar kebutuhan. Sebentar. Nih daftar kebutuhannya. Ini pos-posnya aku tulis di sini supaya aku ngerti gitu. Kita itu perlu ngepost. Kita perlu memisah-misahkan uang gitu. Nah perpuluhan itu paling utama ini guys, perpuluhan. Habis itu baru ke mingguan. Mingguan tadi ada keperluan dapur, badan, dan laundry. Harian. Nah kalau di harian itu ada untuk sayur, buah, dan lauk gitu, untuk makanan sehari-hari, makanya aku tulis harian. Terus iuran tadi ya, ada arisan, jajannya Matthew, paket. Terus ini ada ulang tahun sama uleman gitu. Jadi kalau ada Matthew diundang ke acara ulang tahun, nah itu sudah kita mulai cicil ya gitu guys. Terus ada dana tak terduga. Nah, itu masuk ke tabungan sih guys. Seperti kalau nanti sakit kan kita nggak duga-duga kan kapan datangnya sakit gitu ya. Terus kalau rumah, misalnya rumah tiba-tiba bocor atapnya, kan kita perlu perbaikan atau lain sebagainya gitu. Terus ada tabungan, ini pos-pos tabungan ini guys. Nah kalian bisa baca di sini ya. Terus yang terakhir itu ada taburan. Nah seperti kalau orang Muslim itu ada yang namanya sedekah ya. Kalau umat muslim itu ada yang namanya sedekah. Nah kalau umat Nasrani itu ada yang namanya taburan gitu. Jadi kita menabur, boleh menabur berkat seperti uang, sembako, atau yang lain-lain. Bisa juga menabur kebaikan ya, kayak gitu, sama ya gitu. Yang penting perpuluhan itu harus, kalau umat Nasrani itu bayar perpuluhan itu harus wajib gitu guys. Nah seperti itulah kira-kira penjelasan. Nah ini tadi iuran ya. Ada keperluan laundry, terus ada keperluan transport. Transport itu buat khusus mobil ya. Mobil, astaga, amin. Motor maksudnya. Kok mobil, ya ampun. Motor guys. Jadi transport ini untuk keperluan motor, itu oli motor, servis motor, minyak rem, ban kalau bocor, terus bensin gitu guys. Terus karena Matthew masuk SD, jadi keperluan sekolahnya itu ketambahan gitu ya guys. Pos untuk keperluan sekolah itu ketambahan, ada buku tulis, gambar, dan lain sebagainya. Tuh gitu guys, kira-kira seperti ini. Nah gitu ya penjelasannya gitu. Kalau aku cara ngatur keuangan itu seperti itu nih. Jadi ini udah. Nah ini pos-posnya ini aku tulis di dalam kutulis di dalam amplop. Nah jadi ada perpuluhan. Kalau perpuluhan itu di sini guys, bentar ya. Nah ini amplop perpuluhan. Jadi perpuluhan itu sudah aku taruh di dalam sini guys. Nih tuh, ini khusus perpuluhan tuh. Nih setiap bayar perpuluhan, karena ini kita masih libur gitu ya, masih libur, ibadahnya masih libur karena masa pandemi ini. Di daerah Jepara ini masih libur gitu ya. Jadi belum sempat kita antarkan ke gereja. Jadi nanti kalau sudah masuk ibadah baru kita antarkan ke gereja. Nah kalau perpuluhan sudah kita sendirikan, jadi tidak akan terpakai. Tuh perpuluhan, persepuluhan. Nih sudah. Itu amplop perpuluhannya guys. Terus ini ada amplop untuk mingguan, harian. Nih harian. Ini untuk wifi. Kalau
Dulunya ini tempat bensin tapi sudah dicoret khusus uang wifi, karena bensin itu aku langsung kasih ke suami aku gitu, biar dia pegang aja gitu, taruh di dompetnya dia, supaya dompetnya dia juga ada isinya guys. Nanti kalau nggak ada isinya kasihan ya, dia juga kan kalau pergi-pergi tiba-tiba di tengah jalan kehabisan bensin kan kasihan uang bensinnya kalau aku yang pegang. Jadi aku suruh dia yang pegang gitu guys. Jadi amplop bensin itu khusus buat wifi gitu. Nah, di sini ada amplop uang beras dan cadangan gitu. Cadangan itu kalau ada lebihan, semua pos sudah terisi, terus ada lebihan ya kita masuki ke dalam cadangan gitu guys. Nanti bisa buat beli apakah, kalau kita pengen jajan malam kah gitu. Terus uang jajan, ini ada uang jajannya Matthew ya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, terus ada pos buat belanja mingguan seperti yang tadi, kayak kayak gula apa lain sebagainya, uangnya kita taruh dalam sini. Nah, seperti itu kira-kira panjang lebarnya ya. Sekarang kita mau masukin duitnya ya ke dalam amplop. Nah, ini dia. Bulan Agustus minggu pertama, ini pos-pos keperluannya sudah aku budget, keperluannya ada segini ya. Mulai dari beras, yang pertama kita budget itu beras. Beras itu tidak boleh ketinggalan ya guys. Kalau misalnya kita nggak bisa beli lauk, nggak bisa beli ikan, nggak bisa beli sayur, yang penting di rumah itu ada beras, itu paling penting. Beras kita masak, kita bisa makan nasi tok. Kalau misalnya seandainya ya kita nggak bisa beli sayur atau ikan atau lain sebagainya, kalau ada beras itu yang penting kita bisa makan nasinya, kita kenyang gitu ya. Nasi bisa kita makan dengan apa itu, minyak dan garam, kan banyak gitu ya guys. Gitu. Jadi kalau kami itu ada uang selalu yang paling pertama nih, paling atas beras. Di sini juga itu beras paling atas tuh, beras. Pokoknya selalu itu beras. Nah, ini paling pertama beras. Beras. Kalau keperluan itu pasti beras paling pertama. Kita nggak beli yang lainnya dulu. Yang penting beras. Kalau beras sudah terpenuhi, sudah ada beras di dalam rumah, kita tenang. Dah gitu guys. Jadi ini ada beras, kita kasih, aduh ini duitnya besar semua. Ini susah sebenarnya kalau ngepost apa keperluan, kalau kayak gini duitnya ya susah. Ke beras kita taruh beras sama apa ya, ini beras sama keperluan mingguan ya, 150 beras sama keperluan mingguannya aku taruh sini aja ya, taruh di mingguan ya. Nah, udah ya, aman ya. Terus ini kan sudah, mana sih pensilnya? Beras sudah, mingguan sudah, keperluan harian 150. Nah, ini keperluan harian 150. Buat beli sayur 50.000, buah 50.000, ikan 50.000. Nah, jadi 150.000 itu cukup itu untuk seminggu itu guys. Mau lebih-lebih itu guys. Sekalian sama bumbu-bumbunya ya. Bumbu kan ada ponpon, terus ada Royco kecap gitu, kemiri. Nah, itu sudah masuk ke harian ya. Terus apalagi, ini harian sudah. Uang jajan dan wifi ini kita gabung aja ya, jajan dan wifi itu 50.000. Ya ini jajan wifi 50.000 toh ini toh. Nah, ini ada budget untuk jajan mingguan. Nah, hari ini kan hari Minggu, suami libur gitu. Jadi seminggu sekali kita itu ada budget buat jajan di luar gitu. Entah kita mau makan bakso, mau makan mie ayam, atau mau makan apa gitu, ada budgetnya 50.000. Nah, 50.000. Jadi jajan, wifi sama uang mingguan kita jadiin 100. Masukin ke uang jajan gini ya guys. Uang jajan. Nah, gini ya. Nah,
Terus di sini kan ada uang wifi. Ini kan ada amplop wifi. Jadi kita satuin aja amplopnya, guys. Karena duitnya udah kita satuin di sini. Soalnya duitnya nggak pecahan ya, guys. Jadi susah ya. Nah, udah aman. Sekarang tinggal halo. Nyeket. Ada tinggal uang bensin, guys. Oh, uang bensin udah tak kasih suami ya. Uang bensin sudah. Ini sudah, ini sudah. Wih, ada lebihan 200, guys. 200 ini kita masukin ke beras dan cadangan. Oke. Nah, tapi beras tadi kan, uang beras kan sudah ada di sini ya. Sudah masuk ke uang mingguan ya. Dijadiin satu ke uang mingguan tadi yang ini. Ini jadiin satu. Gitu. Jadi ini di dalam di sini 200 itu ada uang cadangan gitu. Gitu, guys. Nah, seperti itu kira-kira. Sudah deh, aman. Kalau sudah kayak gini pasti mama-mama pada aman semua ya. Semua sudah terpenuhi. Nah, oke guys, jadi seperti itulah kira-kira cara aku mengatur keuangan gitu, guys. Nah, belum ada hal yang baru kan, masih sama aja caranya seperti video yang kemarin gitu. Nah, oke guys, karena sudah terlalu panjang videonya, jadi aku akan akhiri sampai di sini. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Semoga video ini dapat menambah kreativitas kalian dalam mengatur keuangan gitu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video yang berikutnya.